Tidak semua yang ada di benak kita share. Tidak ada semua di benak kita share. Tidak ada semua yang sampai kepada kita share. Jangan latah. Jangan latah. Pertama, sebelum Anda men-share berita, pertama cek beritanya benar atau tidak. Kalau ternyata sudah benar, yang kedua manfaat atau tidak, maslahat atau tidak. Tidak semua yang benar kita sebarin. Kalau ternyata tidak bermanfaat, jangan disebarin. Tidak usah. Ngabisin waktu saudara-saudara kita. Kalau Anda membuka akun Facebook atau akun Twitter atau akun Instagram, berarti Anda telah membuka pintu hisab yang baru. Harusnya Anda tidak dihisab dari sisi ini, Anda akan dihisab dari sisi ini. Dan ingat, semua yang Anda lihat akan dihisab. Semua yang Anda lihat akan dihisab. Semua yang Anda dengar akan dihisab. Semua yang Anda ucapkan akan dihisab. Semua yang Anda tulis dalam status akan dihisab. Semua yang Anda publish akan dihisab. Semua yang Anda komentari akan dihisab. Dicatat. Meskipun komentarnya sudah Anda hapus, akan tetap tercatat di Lauhil Mahfuz. Tercatat di catatan malaikat. Dikarenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar ya, bahwasanya umur kita, waktu kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergeser dua kaki seorang anak Adam sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an umrihi fima afna. Tentang umurnya, kemana dia habiskan, tentang waktunya maksudnya. Kemana dia habiskan waktunya tersebut. An syababihi fima ablah. Masa mudanya kemana dia habiskan. Jadi umur kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu kita banyak kita gunakan untuk media sosial, banyak sekali. Terbuang-buang. Banyak. Sehingga akhirnya untuk kebaikan kita tidak bisa lakukan. Betapa banyak orang ya, untuk medsos dia sisihkan waktu yang begitu banyak. Untuk baca Quran enggak sempat. Sehari bisa jadi 1 lembar pun tidak dia baca. Satu halaman pun tidak dia baca. Sementara wall orang dia baca. Betapa banyak wall orang dia baca. Berpindah dari satu akun ke akun yang lain. Ukhti ini, ukhti anu. Ukhti ini, ukhti anu. Yang laki-laki. Cari ukhti, akun ukhti. Yang akhwat sama. Cari abu ini, abu anu. Berwol-wol dia lihat, sementara sehalaman Al-Quran tidak dia baca. Habis. Orang sibuk dengan HP sampai seminggu lewat tidak telepon orang tuanya. Jangan seminggu, sebulan tidak telepon orang tuanya. Hari-hari berlewat tidak telepon orang tuanya, tidak silaturahmi. Kapan menjenguk ibunya, kapan menjenguk adiknya, kakaknya. Waktu untuk medsos luar biasa. Untuk buat status, untuk mengecek berapa yang like, waktunya terus jalan, tidak berhenti. Padahal semua waktu itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan para hadirin yang hadirat Subhanahu wa taala, kalau Anda membuka akun, ingat ini. Kalau Anda membuka akun Facebook atau akun Twitter atau akun Instagram, berarti Anda telah membuka pintu hisab yang baru. Harusnya Anda tidak dihisab dari sisi ini, Anda akan dihisab dari sisi ini. Dan ingat, semua yang Anda lihat akan dihisab. Semua yang Anda lihat akan dihisab. Semua yang Anda dengar akan dihisab. Semua yang Anda ucapkan akan dihisab. Semua yang Anda tulis dalam status akan dihisab. Semua yang Anda publish akan dihisab. Semua yang Anda komentari akan dihisab. Dicatat. Meskipun komentarnya sudah Anda hapus, akan tetap tercatat di Lauhil Mahfuz. Tercatat di catatan malaikat. Akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua komentar, ya, semua status, semua uploadan, semuanya akan dicatat. Maka kalau bisa Anda tidak punya akun itu lebih baik. Ustaz punya akun enggak? Saya punya jelas. Saya punya akun Facebook, Twitter, Instagram enggak ada orang yang bikin. Itu orang yang jalani, saya enggak buka. Kalau akun Facebook ada karena saya harus ya, tulis sesuatu di situ. Tapi saya katakan kalau bisa tidak punya akun lebih baik, karena kalau Anda buka akun berarti Anda buka pintu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat catatan amal, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha.
Catatan amal yang akan ditampakkan pada hari kiamat kelak, suatu pun tidak ada yang ditinggalkan, semua dicatat, yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang jelas maupun yang detail, semuanya akan dinampakkan pada hari kiamat kelak. Semuanya. Hati-hati. Sudah berapa tahun Anda punya akun Twitter? Hisabnya udah panjang banget. Orang aja punya Twitter 1 bulan sudah berapa banyak hisab yang akan dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Instagram ya, betapa banyak hisab akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa tidak punya akun lebih baik. Tapi kalau punya silakan, tapi hati-hati. Hati-hati. Jangan gunakan kecuali untuk Kemudian juga tatkala kita di grup, ingat kita satu grup, dalam grup kita 200 orang. Kalau kita posting sesuatu akan dibaca oleh 200 orang, paling tidak banyak yang baca. Kita akan mengambil waktunya. Mengambil waktu mereka. Maka tatkala kita ingin men-share sesuatu, mikir, pantaskah yang saya share ini mengambil waktu teman-teman saya 200 orang? Ternyata hanya lelucon yang tidak bermanfaat misalnya. Ternyata berita yang hoax misalnya. Dia akan buka, dia paling tidak dia ngambil waktu 1 menit, 2 menit, kita ngabisin waktu orang, tidak bermanfaat. Maka sebelum kita share, kita pikir ini penting atau tidak. Apakah berhak untuk mengambil waktu teman-temanku? Kalau tidak perlu jangan di-share. Tidak semua yang ada di benak kita share. Tidak ada semua di benak kita share. Tidak ada semua yang sampai kepada kita share. Jangan latah. Jangan latah. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan seluruh yang dia dengar. Maka sama, cukuplah seorang dikatakan pendusta kalau dia men-share semua yang dia dapat. Tidak semua yang kita dapat kita share. Kalau ada share, ada berita datang kepada kita, pertama kita cek benar atau tidak. Datang dari jalan yang terpercaya atau tidak. Ya, sekarang berita ngawur-ngawur, banyak ngawurnya. Apakah sumber-sumber berita orang-orang penulis berita tersebut sikoh, ente kenal, rajin sholat di masjid, jujur? Anda kan nggak tahu. Mau berita tentang Saudi, mau berita tentang Amerika, mau berita tentang Indonesia, mau berita tentang pemerintah, mau berita tentang ustadz, belum tentu benar. Belum tentu benar. Kalau Anda mengenal yang bawa berita, maka Anda silakan. Tapi kalau enggak, hati-hati. Pertama, sebelum Anda men-share berita, pertama cek beritanya benar atau tidak. Kalau ternyata sudah benar, yang kedua manfaat atau tidak, maslahat atau tidak. Tidak semua yang benar kita sebarin. Kalau ternyata tidak bermanfaat, jangan disebarin, tidak usah. Ngabisin waktu saudara-saudara kita. Baik, yang berikutnya kalau Anda men-share berita, link, langsung tulis judulnya. Jangan linknya doang, orang jadi penasaran. Wah, begini aja ngabisin kuota. Anda mengambil harta orang lain. Kuota orang lain habis padahal hal yang tidak bermanfaat. Maka kalau Anda nge-share link, langsung judulnya. Ini berita tentang ini loh, selek langsung linknya. Jangan bikin orang penasaran. Sebagian orang kirim ke saya tanpa ada judul, ini apa, saya jadi penasaran. Buka ternyata nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat. Atau berita yang sudah terulang, ternyata sudah kita baca sebelumnya. Ngabisin kuota kita aja. Kemudian juga tatkala kita di grup ingin beri faedah, jangan terus-terusan kirim faedah. Hanya kopas pagi kirim faedah, siang kirim faedah, sore kirim faedah, kirim. Jangan. Itu seminggu sekali kirim faedah. Pilih faedah yang terbaik kirim agar dibaca oleh saudara-saudara kita. Tidak semua yang sampai kepada kita kemudian kita harus beritahukan kepada orang lain. Ya. Kita dalam grup, kita misalnya seorang wanita yang sangat perhatian, misalnya dengan kecantikan. Ada berita sampai kepada kita, menurut kita sangat penting. Mungkin bagi orang lain tidak penting. Ternyata ini ada obat supaya bisa menurunkan berat badan. Terus kita kirim ke grup, padahal yang grup semua kurus-kurus. Cuma kita sendiri yang gemuk. Ya ngapain kita sebarkan di grup? Kalau ternyata di grup yang gemuk cuma 2 orang, kirim aja japri kepada 2 orang itu. Ngapain kirim ke grup? Kita tahu orang grup kurus-kurus semuanya. Maksud saya tidak semua yang menurut kita penting itu juga penting bagi orang lain. Harus kita pikirkan penting enggak bagi orang lain. Tidak semua penting yang bagi kita penting bagi orang lain. Kemudian juga kalau ngirim berita, ngirim waktu-waktu yang tepat. Jangan ngirim share jam 2 malam. Ngapain share berita jam 2 malam? Biar orang tahu ini lagi sholat malam. Ini waktu lagi mereka mungkin lagi orang ada apa sih bunyi, ternyata enggak ada apa-apa. Mungkin dia lagi tidur, ting dia lupa matikan HP-nya. Jam 2 malam ada berita apa, ternyata share yang tidak bermanfaat. Maka pilih waktu yang tepat. Kira-kira orang biasa pegang HP jam berapa? Mungkin pagi-pagi, mungkin pada sore, mungkin sebelum tidur, enggak apa-apa.
Kemudian kalau Anda ternyata dalam grup akhwat, hati-hati. Misalnya Anda punya grup 20 orang, semua teman-teman lama, teman-teman sekolah dulu yang mungkin saling tukar-tukaran foto di grup. Hati-hati, jangan dilihat sama suami. Jangan dilihat oleh suami, enggak boleh. Berita apa, Ma? Ini bisa tahu. Ini khusus buat akhwat, enggak boleh. Ya. Anda jangan sampai kita memperlihatkan teman-teman kita yang cantik-cantik sama suami kita. Siapa tahu suami kita tertarik kan repot. Tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la tubashirul mar'atul mar'ata fatan'atuha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Janganlah seorang wanita bertemu dengan wanita lain, kemudian dia pulang ketemu suaminya, dia ceritain, "Mas, tadi saya ketemu perempuan gini, seakan-akan sang suami lihat langsung wanita tersebut." Ini tidak boleh oleh Nabi SAW. Nanti buat suaminya penasaran. Tadi perempuan Masya Allah, Mas, mancungnya luar biasa, putihnya luar biasa. Siapa? Suaminya penasaran. Wong diceritakan saja nggak boleh, apalagi lihat langsung. Diceritain saja nggak boleh, apalagi lihat langsung. Nggak boleh. Ini amanah. Dan belum tentu wanita ya teman kita tersebut ridho dilihat sama suami anti, belum tentu. Maka kalau sudah dalam grup amanah, jangan kita sebarkan foto-foto yang dalam grup tersebut, tidak boleh. Baik. Terakhir saya tutup kajian ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Kalau Anda ingin tahu Islam Anda elok atau tidak, Islam Anda indah atau tidak, maka Anda dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang bukan urusan Anda. Sekarang ini musim banyak orang ingin tahu urusan orang lain yang bukan urusannya. Nimbrung pada perkara-perkara yang bukan spesialisnya, bukan hal yang perlu dia untuk ketahui, ya. Karena orang pengen tahunya tinggi, namun hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga tatkala dia tersibukkan dengan tidak bermanfaat, sibukkan dengan medsos, berita-berita yang begitu banyak, tidak ada henti-hentinya, ya, akhirnya dia lalai dari hal yang bermanfaat. Lalai dari bersilaturahmi, lalai dari baca Quran, kurang sholat malamnya, kurang sholat sunnahnya, kurang baca Qurannya, ya. Dan akhirnya dia terlalaikan dari hal-hal yang bermanfaat. Maka hati-hati, selalu ingat hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Jadi kalau ada sesuatu, saya perlu tahu, kalau perlu tahu ya sudah left.